Titik. Setelah mengatakan itu, ayah Erik segera menambahkan, tidak harus yang besar. Hanya kue mangkuk biasa. Dia sudah lama tidak makan kue. Erik di ranjang rumah sakit juga menatap Jiro penuh harap, berharap mendapat persetujuannya. Jiro terkekeh, untuk orang yang licik, kejam, dan jahat seperti Erik. Senang rasanya bisa hidup, tapi dia masih ingin makan kue. Lebih mudah makan kotoran daripada ini. Ayah Erik berkata dengan ekspresi sangat malu. Tuan, Erik telah membayar harga atas perilaku salahnya. Jadi jangan mempermalukan dia dengan serangan ini lagi. Jiro mengerutkan bibirnya. Jika kamu tidak mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, bagaimana aku bisa melakukannya? Ayah Erik berdebat dengan wajah merah. Tapi bukankah kamu dikurung di sini karena kamu melakukan kesalahan? Terakhir kali Tuan Renza datang, dia tidak hanya memberimu bir, tapi dia juga mengizinkan orang lain menyiapkan zat untukmu seperti majalah. Anak saya hanya menginginkan cupi cake seharga beberapa dolar untuk ulang tahunnya. Apa ini terlalu berlebihan untuk diminta? Jiro mencibir, saya bisa mendapatkan bir dan majalah karena saya memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahan saya dan telah bekerja keras. Bagaimana denganmu? Apa kau sudah memberikan kontribusi? Bukan hanya tidak ada kontribusi. Putramu yang tidak berguna juga mengonsumsi peralatan dialisis dan obat-obatan. Tuan Renza telah memberimu wajah tanpa meminta biaya pengobatan. Dan kamu masih meminta makan kue? Ayah Erik terdiam sesaat dan berkata, maaf, Tuan, anggap saja saya tidak mengatakan apapun tadi. Jiro mendengus dingin, jangan bicara omong kosong seperti ini lagi di masa depan. Setelah mengatakan ini, dia mulai pergi. Pada saat yang sama, Tama, Jack, dan sekelompok 4 orang telah tiba di rumah yang tergeletak di tanah. Begitu mereka memasuki aula, sebuah jalan rahasia terbuka muncul di sisi ruangan di dekat dinding. Seluruh jalan rahasia dirancang dengan penutup atas yang dibalik secara elektrik. Penutup atas adalah ubin lantai yang sama seperti di dalam ruangan dan dapat disejajarkan sepenuhnya dengan celahnya. Ada juga sofa 3 dudukan dengan ukuran yang hampir sama dengan sarungnya. Selama ubin lantai tertutup, jika kau memindahkan sofa ke atas, itu akan sangat tersembunyi. Mereka berempat sampai di tangga jalan. Setelah mengatakan itu, ayah melihat Tama dan Johan, dia sangat gembira dan segera membungkuk untuk menyapa. Halo Tuan Renza, dan halo Tuan Johan. Setelah mengatakan itu, dia melihat wajah Jack yang tidak dikenalnya, dikombinasikan dengan penampilan orang lain. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang identitas orang lain. Meski begitu, Jiro tetap mengetahui aturannya dengan baik. Dengan statusnya saat ini, dia tidak punya kesempatan untuk bertanya. Jadi dia berkata kepada Jack dengan sangat sopan, "Halo, Tuan." Jack mengenali bahwa nama pihak lain adalah orang Jepang, dan dia juga penasaran dengan identitas pihak lain. Dan semakin penasaran dengan apa yang ada di bawahnya. Melihat wajah Jiro memerah, Tama bertanya sambil tersenyum. Jiro, bagaimana kabarmu tinggal di sini akhir-akhir ini? Ini sangat bagus, Jiro berkata sambil tersenyum cerah. Semua orang sangat baik padaku, semuanya baik-baik saja. Sekarang Jiro adalah setengah orang bebas di peternakan anjing. Kecuali dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Dia relatif bebas dalam aspek lain. Tama menepuk bahu Jiro, menunjuk Jack, dan berkata sambil tersenyum. Ini Tuan Jack dari keluarga Rothschild di Amerika. Dia adalah tamu yang kuundang hari ini. Aku akan mengajaknya berkunjung, dan kamu akan memperkenalkannya nanti. Saat Jiro mendengar nama Rothschild, dia langsung terkejut dan bergumam, keluarga Rothschild. Reputasi keluarga Rothschild sangat tinggi di Jepang. Di Jepang,
Tiga nama keluarga Inggris paling terkenal adalah MacArthur, Soros, dan Rothschild. Tak perlu dikatakan lagi, MacArthur setelah kekalahan Jepang. Jenderal bintang 5 ini secara de facto menjadi penjajah Jepang. Dia dijuluki Kaisar Jepang. Akibatnya, ketika dia meninggalkan Jepang, jutaan orang Jepang berbaris di jalan untuk mengucapkan selamat tinggal. Benar-benar membingungkan. Alasan mengapa Soros menjadi terkenal di Jepang adalah karena taktik kuat kakak laki-lakinya. Raksasa keuangan yang sendirian memicu krisis Asia pada tahun 1997. Selama kekacauan keuangan, tembak saja yen 2 kali jika tidak ada yang salah. Jepang sudah lama menderita pada saat itu. Kini para pemuda Heisei yang sudah lama berbaring sesekali akan minum terlalu banyak di izakaya dengan marah membanting meja dan meneriakkan, "Jalan Hachiga." Jika bukan karena Soros, mereka akan menjadi generasi kedua orang kaya sekarang. Siapa lagi yang bisa membuat mereka bekerja di 711? Adapun Rothschild, dalam benak orang Jepang kontemporer, dia adalah eksistensi tingkat iblis yang nyata. Bayangan keluarga Rothschild yang legendaris sangat diperlukan di balik layar. Jika Soros datang membawa senjata untuk mengambil sejumlah uang dari kantong Jepang, keluarga Rothschild setara dengan mengendarai tank militer AS setiap saat. Setelah merobohkan sebagian besar rumah Jepang, bahkan anak-anak berusia 3 tahun di Jepang tahu bahwa keluarga Rothschild adalah keluarga pertama yang layak di dunia. Jiro tidak mengerti mengapa Tama membawa Rothschild ke sini. Apalagi yang dilakukan keluarga Rothschild di sini. Dalam keraguan, sebuah kilasan tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia berpikir dalam hati. Sialan, saat ayah dan anak Donald pertama kali datang ke sini, mereka menyebut diri mereka kerabat keluarga Rothschild sepanjang hari. Mungkinkah Tuan Rothschild ini ada di sini untuk mengambil mereka kembali? Melihat ekspresi Jiro yang berubah dari bingung menjadi kaget, Tama berkata, "Jiro, apa yang kamu pikirkan di sana?" Jiro kembali sadar dan berkata dengan cepat, "Tidak apa-apa, Tuan Renza, tidak ada apa-apa." Setelah itu, dia dengan cepat berkata dengan penuh perhatian, "Tuan Renza, Tuan Rothschild, Tuan Johan, dan Tuan Devano. Jika kalian siap, ayo turun bersama." Tama mengangguk, lalu dia berkata, "Kamu yang memimpin." Jiro membungkuk 90 derajat, lalu berbalik dan berjalan menuruni tangga. Tama mengikutinya. Ketika dia berjalan, dia berbalik dan melambai kepada Jack sambil tersenyum. "Lewat sini Tuan Jack, aku akan mengajakmu bertemu 2 orang. "Bertemu 2 orang?" Jack bertanya dengan heran. "Tuan Renza, kamu ingin aku bertemu siapa di sini?" Tama tersenyum dan berkata, "Kita akan mengetahuinya saat kita turun." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Jack tidak pernah menyangka ayah dan anak Donald akan berada di tangan Tama. Dan dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Jadi dia segera mengikuti langkah Tama dan berjalan. Setelah turun ke tingkat bawah tanah, Jack menemukan bahwa tempat ini ternyata adalah penjara mini. Ada koridor panjang di depannya. Di kedua sisi koridor terdapat ruangan-ruangan yang ditutup dengan dinding beton bertulang dan jeruji besi. Tidak ada dinding pada sisi setiap ruangan yang menghadap koridor. Namun pagar besi memungkinkanmu melihat segala sesuatu di dalamnya dalam sekejap. Bahkan kamar mandi sederhana di dalamnya hanya memiliki tembok rendah setinggi 1 meter. Dan orang-orang menggunakan toilet di dalamnya. Terkadang, kepalanya juga terlihat. Meskipun tempat ini sepenuhnya berada di bawah tanah, udara, suhu, dan kelembapan di dalam tidak berbeda dengan di atas. Tama mengira akan ada bau aneh saat dia turun. Tapi dia tidak menyangka akan merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Johan di samping dengan cepat memperkenalkan, "Tuan Renza,
Kami memasang sistem udara segar ketika kami membangun tempat itu. Udara di dalam dapat bersirkulasi 2 kali dalam 1 jam, dan juga dilengkapi dengan dehumidifikasi sentral. Bahkan di bawah tanah, tidak terasa lembab. Dan saya juga memasang AC sentral, yang hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Sangat nyaman. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.